POV lo lagi scroll TikTok jam 2 pagi, kena existential dread, terus tiba-tiba nemu jalan ninja buat pulang. Jujur li, sebagai Gen Z yang hidupnya diatur sama algoritma, gue sering ngerasa lost. Dunia ini makin chaos, berita isinya doom scrolling semua. Dan kadang gue ngerasa religiusitas itu sesuatu yang jauh banget, kayak ribet, banyak aturan yang gak masuk logika, atau terlalu old school. Gue pengen punya pegangan, tapi yang gak bikin gue harus ninggalin identitas gue sebagai anak muda yang suka ngulik AI, dengerin lo-fi, dan jualan ayam goreng. Gue pengen sesuatu yang satset, transparan, dan punya vibe yang jelas arahnya kemana. Sampai akhirnya gue nemu satu kata yang seliweran di timeline, login Muhammadiyah. Awalnya gue kira ini cuma meme atau tren sesaat doang. Tapi pas gue pelajari lebih dalam, ternyata ini adalah sebuah movement. Gue ngerasa kayak nemu sistem operasi yang paling cocok buat jiwa gue yang haus akan kepastian. Nggak pakai lama, gue langsung download aplikasi Masa. Gue isi data, bayar iuran administrasi yang harganya nggak sampai seharga kopi fancy di mall, dan boom, gue resmi dapat NBM, nomor baku Muhammadiyah. Rasanya, kayak dapat akses eksklusif ke sebuah komunitas raksasa yang nggak cuma ngomongin surga neraka, tapi juga ngomongin gimana caranya bangun rumah sakit, sekolah, dan sistem sosial yang beneran jalan. Gue nggak cuma jadi penonton lagi, gue resmi logged in. Dan percaya deh, ini bukan sekedar urusan kartu anggota digital, tapi ini soal gimana gue nemuin cara beragama yang paling make sense buat generasi kita. The Green Flag Organization. Kenapa harus Muhammadiyah? Gue mau spill the tea dikit kenapa akhirnya gue memutuskan buat aktif di sini. Buat kita, Gen Z, kejujuran dan transparansi itu nomor satu. Kita benci banget sama hal-hal yang sifatnya katanya atau ritual yang gak jelas tujuannya apa. Nah, Muhammadiyah ini punya aura yang beneran green flag. Semuanya terukur. Lo mau tahu uang umat lari kemana? Lo bisa lihat wujudnya di ribuan sekolah, universitas, dan rumah sakit. Gue ngerasa konsep Islam berkemajuan itu adalah jawaban buat kita yang sering ngerasa agama itu kaku. Di sini, agama itu progresif. Kita diajak buat mikir, buat beraksi, dan buat jadi solusi. Nggak cuma rebahan sambil manifesting doang, tapi beneran action. Buat gue yang tinggal di Purwokerto, hawa-hawa pergerakannya itu kerasa banget. Apalagi pas gue mulai sering main ke Masjid Al-Haq Bata Merah. Di sana, gue nemu sebuah estetik baru yang gue sebut sebagai Masjid Core. Masjid Core, estetika adab dan seni nongkrong berkah. Kalian tahu nggak sih, kalau masjid itu bisa jadi tempat paling keren buat nongkrong? Tapi bukan sembarang nongkrong. Lewat kacamata Gen Z gue, masjid itu bukan cuma tempat sholat, tapi hub kreativitas. Gue lagi coba nulis e-book tentang ini. Judulnya Masjid Core, estetika adab dan seni nongkrong berkah pemuda akhir zaman. Kenapa? Karena gue pengen nunjukin kalau jadi warga Muhammadiyah yang aktif itu bisa tetap stylish. Di Muhammadiyah, kita diajarin adab yang gak kaku. Kita diajarin gimana caranya berorganisasi dengan rapi, tapi tetap asik. Pas gue terlibat di program-program masjid, atau pas bantuin Lazismu Banyumas, gue ngerasa impact-nya itu nyata. Kita nggak cuma sekadar ngumpulin donasi, tapi kita mikirin gimana caranya dana itu bisa ngerubah hidup orang. Itu tuh satisfying banget, lebih dari sekadar dapat likes di Instagram. Ada rasa tenang yang muncul pas kita tahu kalau kehadiran kita itu ada gunanya buat orang lain. Integrasi hustle culture and teologi amal. Banyak yang tanya, emang nggak sibuk? Jujur, awalnya gue juga mikir gitu. Tapi ternyata, aktif di Muhammadiyah itu malah bikin hustle culture gue jadi lebih punya makna. Teologi Al-Ma'un yang diajarin KH Ahmad Dahlan itu beneran ngerubah cara pandang gue soal bisnis. Jualan ayam goreng bukan cuma soal cari cuan, tapi gimana cara gue bisa mandiri secara ekonomi supaya bisa kontribusi lebih banyak buat organisasi. Muhammadiyah itu kayak support system raksasa. Pas gue bingung soal manajemen atau networking, gue tinggal lihat gimana senior-senior di Muhammadiyah ngelola amal usaha mereka yang gila-gilaan itu. Itu mentorship gratis secara nggak langsung. Gue jadi belajar kalau jadi anak muda itu harus high value, harus punya skill, dan harus berani tampil. Makanya, gue tetap gaspol ngulik AI buat konten-konten dakwah yang lebih visually pleasing. Kepastian di tengah dunia yang liquid banget. Dunia kita sekarang itu liquid banget. Cair, nggak pasti. Besok tren apa kita nggak tahu. Tapi di Muhammadiyah, gue nemu stabilitas. Contoh paling simpel, kalender ibadah. Gue suka banget cara Muhammadiyah pakai metode hisab. Itu tuh logis banget. Mathematically proven. Sebagai generasi yang suka presisi, dapat kepastian kapan Idul Fitri dari jauh-jauh hari itu sangat membantu buat scheduling mudik atau liburan kan? Hehe. Selain itu, minimnya perdebatan fikih yang muter-muter bikin mental gue lebih sehat. Kita fokus ke hal-hal besar. Pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kita nggak sibuk nyalah-nyalahin orang, tapi kita sibuk benerin keadaan. Ini yang bikin gue ngerasa aman secara spiritual. Nggak ada gaslighting atas nama agama. Semuanya didasarin pada argumen yang kuat dan semangat buat maju bareng-bareng. Gen Z dan Gen Alpha, tantangan kita bareng. Gue juga makin peduli sama adik-adik kita di Gen Alpha. Mereka lahir pas teknologi udah matang banget, tapi tantangan mentalnya juga makin ngeri. Dengan gue login ke Muhammadiyah, gue ngerasa punya wadah buat ikut andil ngejaga mentalitas mereka. Kita butuh role model yang gak cuma jago joget di TikTok, tapi juga punya integritas. Lewat Muhammadiyah, kita bisa bikin program-program yang lebih relevan buat mereka. Bayangin kalau kita bikin pelatihan bikin musik AI di masjid, atau kelas video editing yang tujuannya buat nyebarin kebaikan. Wah, itu bakalan epic banget sih. Kita butuh narasi baru yang bisa diterima sama logika mereka. Dan gue yakin Muhammadiyah punya bahan baku yang pas buat itu. The Community Vibe bukan sekadar administrasi. Banyak yang ngira login itu cuma urusan daftar di aplikasi terus dapat kartu. No, it's more than that. Pas lo udah masuk, lo bakal ngerasa punya keluarga di mana-mana. Lo ke kota manapun, lo lihat logo matahari, lo ngerasa di rumah. Ada rasa solidaritas yang kuat banget. Gue pribadi ngerasa lebih pede semenjak aktif. Gue belajar gimana caranya mimpin rapat, gimana caranya ngadepin orang dengan berbagai karakter, dan gimana caranya tetap rendah hati meskipun kita punya pencapaian. Ini adalah sekolah kehidupan yang sebenarnya. Dan yang paling penting, semua ini gue lakuin tanpa harus ngerasa aneh di depan teman-teman gue yang lain. Gue tetap bisa dengerin musik favorit gue, tetap bisa eksplor teknologi terbaru, dan tetap bisa jadi diri gue sendiri. No gatekeeping, yuk log in. So guys, gue nggak mau gatekeeping info sebagus ini sendirian. Kalau lo ngerasa capek sama drama duniawi yang nggak jelas, atau lo pengen kontribusi buat umat tapi bingung mulai dari mana, coba deh intip aplikasi Masa. Gue nggak maksa lo buat langsung jadi aktivis yang tiap hari di kantor organisasi, tapi setidaknya, lo coba log in dulu secara pemikiran. Lihat gimana cara kerja mereka, lihat gimana visi mereka soal Islam berkemajuan. Dunia butuh kita yang smart, yang tech savvy, dan yang punya hati buat nolong sesama. Gue udah ambil keputusan buat jadi warga Muhammadiyah yang aktif. Gue siap buat level up bareng organisasi ini. Sekarang pertanyaannya, kapan lo mau ikutan login? Jangan sampai cuma jadi penonton pas masa depan lagi dibangun. Let's make religion great and logical again. Gaspol.